warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama kali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan rezeki dan kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Hartati, mahasiswi Pancabudi Medan, Prodi Priaut, Reguler 1, Klaster 2, 3B1 dengan MPM 19102100035. Saya akan menampilkan video untuk tugas akhir mata kuliah pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di PAUD. Di sini saya akan membawakan materi pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di PAUD. Sebelum lebih lanjut membahas tentang pengelolaan kelas, saya akan membahas latar belakang pentingnya pengelolaan kelas. Pendidikan anak usia dini adalah sangat penting karena sebagai dasar pondasi awal pembentukan kepribadian manusia secara utuh, di mana pembentukan itu adalah pembentukan karakter, cara beretika, pembentukan budi pekerti, kecerdasan, keterampilan, juga cara ketakwaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana pendidikan anak usia yang dini pada tahun pertama itu adalah sangat penting karena menentukan kualitas mereka di masa yang akan datang. Sebab setiap individu anak berbeda-beda memiliki karakter sesuai dengan tahapan usianya. Oleh sebab itu, pengembangan anak usia dini hendaknya dilakukan melalui kegiatan belajar sambil bermain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga seperti lembaga TK, PAUD, playgroup, TPA, TPQ, dan sebagainya. Nah, suatu lembaga ini harus memiliki landasan. Suatu lembaga hendaknya mempunyai suatu pondasi awal atau dasar sebuah landasan. Landasan itu terdiri dari landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan keilmuan di dalam suatu lembaga, di mana landasan yuridis adalah berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan landasan filosofis adalah didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh orang tua siswa. Sedangkan landasan empirik adalah tentang pengelolaan kegiatan di TK atau PAUD ataupun kober yang berkaitan dengan data-data dari tahun pertama hingga sekarang. Sedangkan landasan keilmuan adalah landasan yang dilihat secara teoritis yang melandasi agar anak usia dini mendapatkan keamanan, perlindungan, pengasuhan yang tepat. Kembali lagi tentang pengelolaan kelas. Di sini saya akan membicarakan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif, yang menyenangkan, dan dapat mendukung proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan pengelolaan kelas di mana suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Di dalam pengelolaan kelas memiliki suatu tujuan, yaitu dengan dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak
dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui pendekatan sambil bermain. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Fasilitas ini disediakan untuk memungkinkan anak belajar dan bekerja. Nah, yang ketiga adalah terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada anak. Yang keempat adalah membina dan membimbing anak dalam latar belakang sosial emosionalnya, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Nah, sebelum saya membicarakan tentang pengelolaan kelas lebih lanjut, yaitu tentang jenis ruangan, penataan ruangan, perlengkapan ruangan belajar di dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di PAUD, saya akan membicarakan prinsip umum penataan ruangan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Yang pertama adalah aman, nyaman, bersih, dan indah. Yang kedua adalah sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga adalah memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jenis ruangan. Jenis ruangan terbagi dua. Yang pertama, ruangan indoor atau di dalam kelas. Ruangan kelas, ukuran ruangan kelas dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh anak serta jumlah anak yang terlibat dalam kelas tersebut. Ruang kelas harus dirancang semenarik dan menyenangkan bagi anak hingga bisa terjadilah proses belajar dan mengajar. Ruangan kelas harus dirancang semenarik mungkin, tetapi jangan terlampau banyak warna sehingga mengalihkan perhatian anak dalam proses belajar. Yang kedua adalah ruangan outdoor, di mana ruangan outdoor ini adalah kegiatan di luar kelas, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara langsung di dalam area terbuka dengan memanfaatkan fasilitas alam sekitar sebagai media pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran outdoor, semua sarana dan prasarana area belajar di luar kelas diharapkan agar aman, nyaman, dan efektif dalam membantu perkembangan anak, seperti ayunan, papan seluncuran, terowongan mini, papan titian, tempat bermain pasir dan air, lingkungan alamiah seperti pepohonan bunga-bunga. Dalam ruangan indoor ada beberapa sudut, yaitu sudut keluarga, sudut matematika dan sains, sudut membaca dan menulis. Nah, kita berbicara tentang penataan ruangan. Penataan ruangan indoor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, papan tulis jangan terlampau tinggi, harus sedikit lebih rendah. Yang kedua, ada tempat untuk memajang hasil karya anak. Yang ketiga, sentra harus saling berdekatan. Yang keempat, pastikan ruangan kelas dapat atau mampu membuat anak bermain sendiri atau kelompok. Yang kelima, letak buku disusun secara strategis. Yang keenam, letak barang-barang seperti meja, kursi, ataupun alat-alat tulis
diletakkan juga secara strategis sehingga anak mudah dalam menjangkaunya. Yang ketujuh, antara ruang diberi pembatas. Nah, penataan ruangan di dalam indoor ini dipastikan kelasnya dalam keadaan yang sehat, aman, menyenangkan, juga menarik. Juga kita pastikan ada ventilasi ya yang memberikan cahaya pada ruangan kelas maupun adanya lampu juga ya. Nah, di penataan ruangan outdoor yang harus kita perhatikan adalah pastikan aman dan tidak ada binatang. Yang kedua, tutup bak pasir maupun tempat-tempat sampah. Yang ketiga, area yang basah didekatkan dengan sumber udara atau cahaya. Yang keempat, ada pagar pembatas. Yang kelima, diberi pagar pada sentra berkebun. Yang ketiga adalah perlengkapan belajar. Adalah segala sesuatu yang digunakan untuk proses belajar mengajar seperti meja, kursi, alat tulis, alat peraga, loker, dan juga APE. Meja ataupun kursi disesuaikan untuk ukuran badan anak. Nah, ujung meja jangan dibuat runcing. Sedangkan di alat peraga PAUD ya seperti alat peraga untuk berkomunikasi, alat peraga pakaian adat, alat peraga seperti poster-poster buah-buahan, angka, abjad, dan sebagainya. Sedangkan alat peraga APE merupakan suatu alat untuk memenuhi naluri bermain anak seperti alat peraga balok, papan geometri, meronce, menyusun puzzle, maupun puzzle angka maupun puzzle huruf, dan sebagainya. Terima kasih. Demikianlah video yang telah saya tampilkan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam video yang saya tayangkan, saya mohon maaf.